Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syukri Amin Ahmad dengan NIM 90.412.4131. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi dari mata kuliah pengantar ekonomi kelompok 10 yang eh, judulnya konsep dasar kebijakan fiskal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu, apa definisi dari kebijakan fiskal, apa tujuan kebijakan fiskal, apa fungsi kebijakan fiskal dan jenis-jenis kebijakan fiskal dan apa instrumennya dan serta contohnya. Oke, dari yang pertama yaitu saya akan membahas definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerima maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, diantaranya yang itu pertama pajak, yang kedua mencetak uang baru, yang ketiga pinjaman masyarakat dalam negeri, dan yang keempat pinjaman masyarakat luar negeri. Dalam kenyataannya, sebagian besar pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, berhubungan erat dengan pendapatan. Pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak kekayaan merupakan jenis pajak langsung yang sangat berkaitan dengan pendapatan. Begitu pula dengan pajak penjualan, bea masuk, bea cukai masuk merupakan contoh pajak tidak langsung yang besarnya juga tergantung pada tingkat pendapatan dari transaksinya. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan hubungan antara pajak dan pendapatan, yaitu T sama dengan T0 plus TY. Dan adapun konsep dasar kebijakan fiskal meliputi ada beberapa prinsip. Yang prinsip pertama yaitu pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan, pengeluaran, dan pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah termasuk dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial, sedangkan pendapatan pemerintah diperoleh melalui pajak pinjaman dan sumber-sumber lainnya. Dan yang kedua adalah tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal dirancang untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang rendah, dan distribusi pendapatan yang adil dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga adalah pengaruh terhadap agregat demand. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi agregat permintaan dalam perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansif mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan defisit anggaran. Dan yang keempat adalah dampak distribusi. Kebijakan fiskal juga memiliki dampak distribusi terhadap pendapatan dan kekayaan. Pajak dan subsidi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dan yang kelima adalah keberlanjutan fiskal. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dalam merancang kebijakan fiskal. Ini melibatkan pengelolaan defisit, anggaran, dan utang pemerintah agar tidak mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang. Dan yang keenam adalah efisiensi dan efektivitas. Kebijakan fiskal harus dirancang agar efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan. Dan hal ini melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja kebijakan yang diterapkan serta penyesuaian yang diperlukan. Dan yang ketujuh adalah sinkronikasi dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal juga harus disinkronkan dengan kebijakan moneter. Untuk mencapai stabilitas ekonomi yang optimal, sinkronisasi ini membantu menghindari konflik kebijakan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dan
yang materi kedua yaitu tujuan dari kebijakan. Tujuan dari kebijakan fiskal melalui definisi kebijakan fiskal sebenarnya sudah bisa diketahui apa tujuan dibuatnya kebijakan fiskal ini. Namun secara komprehensif yang berakibat adanya uh, pertumbuhan ekonomi. Tujuan dibuatnya diketahui tujuan dibuatnya kebijakan fiskal, namun secara komprehensif kebijakan fiskal bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kebijakan dengan mengatur pemasukan dan pendapatan. Negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Dan yang alasan kedua adalah meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan angka pengangguran, menekankan angka pengangguran. Kualitas SDM dan angka pengangguran tentu mempengaruhi pendapatan nasional secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat. Hal ini karena dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah memastikan stabilitas ekonomi. Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta, namun harga yang meningkat juga bisa menciptakan inflasi. Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan lapangan uh, pekerjaan. Namun inflasi juga berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi yang rendah. Yang keempat adalah meningkatkan laju investasi. Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor-investor dari luar. Adanya investor akan mempengaruhi terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Dan yang kelima adalah stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi siklus bisnis. Ketika ekonomi menghadapi resesi atau kontraksi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dan penurunan pajak untuk mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, ketika inflasi meningkat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak dengan mendinginkan ekonomi. Dan yang keenam adalah distribusi pendapatan dan kekayaan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan pajak progresif yang mengenakan beban pajak lebih berat kepada mereka yang berpendapatan yang tinggi, sementara mengurangi pajak untuk kelompok yang berpendapatan rendah. Dan yang ketujuh adalah pembiayaan program publik. Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah membiayai pengeluaran pemerintah untuk program-program publik seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum lainnya. Dan yang kedelapan adalah mengendalikan defisit dan utang. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan memastikan bahwa pendapatan pemerintah menutup pengeluaran sehingga mengendalikan defisit anggaran dan utang pemerintah. Ini penting untuk memastikan kestabilan jangka panjang ekonomi suatu negara. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi penting dalam pengaturan ekonomi suatu negara. Ya, antara lain yaitu yang pertama, pengaturan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal seperti pengeluaran publik dan pajak untuk mempengaruhi tingkat efektivitas ekonomi. Dan yang fungsi kedua yaitu stabilitas siklus bisnis. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi siklus bisnis. Ketika ekonomi mengalami resesi atau kontraksi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ini untuk meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Alasan ketiga yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan.
Kebijakan fiskal juga berperan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat melalui sistem pajak yang progresif atau program pengeluaran sosial. Pemerintah dapat meratakan kesenjangan pendapatan dan memperbaiki kondisi kehidupan bagi kelompok yang kurang mampu. Dan alasan yang kelima yaitu pembiayaan program publik, seperti salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah membiayai pengeluaran pemerintah untuk berbagai program publik termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak dan pinjaman untuk mendukung pengeluaran ini. Dan yang alasan keenam yaitu mengendalikan defisit dan utang. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan memastikan bahwa pendapatan pemerintah mencukupi untuk menutup pengeluaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengendalikan defisit anggaran dan mengelola tingkat utang publik agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Fungsi kebijakan fiskal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu undang-undang tersebut berisi tentang fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Dan yang kita masuk ke topik keempat, yaitu jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi teoritis. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal terencana, kebijakan fiskal intervensial. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Dan kebijakan fiskal terencana atau disengaja adalah kebijakan yang memanipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal ini adalah untuk menghadapi masalah-masalah tertentu, misalnya pandemi pada krisis ekonomi. Dan yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tak disengaja atau intervensial. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non pemerintah. Contohnya seperti penetapan harga eceran tertinggi. Yang kedua yaitu dari segi penerapan. Jenis kedua yaitu dari segi penerapan. Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya atau penerapannya ada dua, yaitu dari kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meninggalkan pajak bagi sektor tertentu. Dan kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Dan jenis ketiga yaitu dari segi neraca pembayaran. Dari segi neraca pembayaran, jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Kebijakan fiskal seimbang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko yang sangat besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran.
kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Dan yang ketiga adalah kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Dan yang keempat adalah kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan terakhir dari segi penerapan adalah fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Dan kita masuk ke poin keempat, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Ada beberapa contoh instrumen kebijakan fiskal yang berpengaruh dan tanpa perlu banyak penjelasan awal, berikut kita jelaskan kebijakan fiskal yang akan saya tampilkan di samping saya. Yaitu instrumen kebijakan fiskal, anggaran, utang publik, perpajakan, pekerjaan umum, dan pengeluaran publik. Yang pertama yaitu anggaran. Anggaran suatu negara adalah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi suatu perekonomian. Prinsip-prinsip anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para ekonom yang dikenal sebagai anggaran seimbang tahunan, dan kompensasi yang dikelola penuh. Dan yang kedua adalah perpajakan. Kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan dalam pendapatan, konsumsi, dan investasi sekali pakai. Kebijakan pajak anti deflasi meningkatkan pendapatan sekali pakai individu, meningkatkan konsumsi dan investasi. Tentunya akan ada lebih banyak dana dengan orang-orang untuk konsumsi dan tujuan investasi pada saat pengurangan pajak. Dan yang ketiga adalah pengeluaran publik. Partisipasi aktif pemerintah dalam kegiatan ekonomi telah membawa belanja publik ke garis depan di antara alat-alat fiskal. Variasi yang tepat dalam pembelanjaan publik dapat memiliki efek yang lebih langsung pada tingkat kegiatan ekonomi daripada pajak, seperti contoh barang terkena pajak. Dan yang keempat adalah pekerjaan umum. Ada dua bentuk pengeluaran, yaitu pekerjaan umum dan pembayaran transfer. Pekerjaan umum adalah barang tahan lama, terutama struktur tetap yang diproduksi oleh pemerintah. Mereka termasuk pengeluaran untuk pekerjaan umum seperti jalanan, rel kereta api, sekolah, taman, gedung, bandara, kantor pos, rumah sakit, saluran irigasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah pembayaran transfer. Pembayaran transfer adalah pembayaran seperti bunga atas utang publik, subsidi, pensiun, pembayaran bantuan, pengangguran, manfaat asuransi, dan jaminan sosial. Dan yang kelima adalah utang publik. Utang publik adalah senjata fiskal yang bagus untuk melawan inflasi dan deflasi. Ini membawa stabilitas ekonomi dan pekerjaan penuh dalam ekonomi seperti faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Dan poin terakhir yaitu contoh penerapan kebijakan fiskal yang akan saya tampilkan di layar. Mohon disimak baik-baik. Kebijakannya ada contohnya, ada 3, saya terterakan. Silakan dibaca baik-baik. Oke, sudah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.